ledakan transfer sensasional dari Jakarta. Alano 5 terusir di laga nanti sore. Akankah Macan Kemayoran siapkan kejutan dunia dengan memboyong ex-timnas Brazil yang kini mentas di Liga Australia, yaitu Douglas Costa? Sebuah teka-teki besar mengguncang hati Jakmania. Apakah kejutan dahsyat itu akan benar-benar terwujud? Jangan berkedip, ikuti kabar panasnya sampai tuntas. Guncangan besar di balik kandang Macan, Rio Matsumura dicoret. Manajemen Persija gerak cepat cari pemain asing baru grade A jadi tuntutanku usai target juara semakin dekat di tangan Mauricio Souza. Siapa sosok misterius pengganti Rio yang siap menggetarkan stadion? Saksikan kisah dramatisnya dan jangan lewatkan satu detik pun dari kabar spektakuler ini. Auman menggelegar. Persija Jakarta, sang Macan Kemayoran tak gentar hadapi Malut United. Mauricio Souza tegakkan kepala, bawa pasukan Macan Kemayoran menerjang demi puncak klasemen. Apakah inilah awal dari lahirnya kembali sang raja sepak bola Indonesia? Rasakan euforia dan simak kisah apiknya hanya di berita lengkap berikut ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita bahas berita lengkapnya, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan aktifkan notifikasi di channel Soccer Insight. Karena di sini berita bola terbaru selalu hidup setiap hari. Persija Jakarta kembali menegaskan dominasinya di Super League 2025-2026 kini dengan menghadapi tantangan baru dari Malut United. Dalam konferensi pers menjelang laga pegang ketiga yang digelar di Jakarta International Stadium, pelatih Mauricio Souza menyampaikan bahwa timnya tak gentar sekalipun juru taktik Malut United Henry Susilo melancarkan perang urat seraf dengan menargetkan clean sheet kandang Persija. Pekan ini menjadi penentu momentum dengan Persija membidik puncak klasmen modal 2 kemenangan gemilang atas Persita Tangerang dan Persis Solo, sementara Malut United jika tak kalah impresif, meraih kemenangan dan satu hasil imbang dalam 2 laga awal. Souza menekankan bahwa timnya telah meracik strategi matang dalam menghadapi kecepatan lini serang Malut. Menurutnya Persija sudah mengamati dan menganalisis kekuatan lawan dengan cermat, namun ia juga menegaskan bahwa timnya tidak akan melupakan identitas permainan mereka, tetap menjaga DNA Persija yang ofensif dan menarik, sembari meredam agresivitas Laskar Kieraha. 3 aspek menarik juga menjadi sorotan jelang pertandingan. Pertama, kiper Persija Carlos Eduardo berpeluang mencetak clean sheet ketiga beruntun, sebuah pencapaian impresif yang bisa membuat catatan pertahanan Macan Kemayoran makin kokoh. Kedua, Maxwell Souza harus menunjukkan ketajaman dengan menetapkan awal musim sejauh ini sebagai pencetak gol andalan tim. Ketiga, laga ini dipercaya akan menjadi ujian pertama di mana konsistensi Persija diuji dalam menjaga performa puncak. Tak hanya dalam lapangan, suasana pun mengental dengan tensi rivalitas. Malut United sebagai tim debutan sukses meraih prestasi luar biasa musim sebelumnya, finish di posisi 3 besar Liga 1 dan meraih titel Fair Play, menambah betapa berbahayanya mereka sebagai lawan serius musim ini. Saat laga berjalan, Jakmania di JIS diyakini akan menjadi elemen kunci. Mauricio Souza dan anak asuhnya memiliki target jelas, berengkuh kemenangan demi menjaga taji, mempertahankan puncak klasemen, dan membuktikan bahwa Persija bukan sekedar start sempurna, tapi juga tim yang siap konsisten hingga akhir musim. Alano 5 di kartu merah di penghujung laga lawan Persis Solo kemarin. Adegan menegangkan itu seolah menyayat hati Jakmania. Bayangan kehilangan mesin serangan paling berbahaya membuat jutaan pasang mata was-was. Sehingga di laga nanti sore, Alano 5 akan absen. Tapi, seperti kilatan petir di langit mendung, sebuah kabar spekulatif kini mengguncang jagat sepak bola tanah air. Mungkinkah Persija bergerak cepat mendatangkan Douglas Costa, ex-Bayern Munchen dan Juventus, untuk menambal luka ini? Pertanyaan ini bagaikan bom waktu yang meledak di tengah euforia kemenangan. Douglas Costa, winger flamboyan asal Brasil, sosok yang pernah mengguncang Allianz Arena dan Allianz Stadium dengan kelincahan serta kecepatan kilatnya, kini disebut-sebut masuk dalam radar manajemen Persija. Sebuah ide gila, ataukah inilah manuver besar yang siap menjadikan Macan Kemayoran sebagai klub dengan langkah paling berani di Asia Tenggara? Jakmania tahu betul, Alano bukan sekadar pemain. Ia adalah percikan api yang menyalakan bara semangat di lapangan. Kehilangannya karena kartu merah membuat serangan Persija seolah kehilangan satu taring. Namun, apa jadinya jika taring itu diganti dengan sosok kelas dunia sekelas Douglas Costa? Bayangkan, pemain yang pernah berduet dengan Cristiano Ronaldo di Juventus, yang pernah merobek pertahanan klub-klub elit Eropa,
tiba-tiba mengenakan jersey oranye Persija dan bermain di hadapan lautan Jakmania di JIS. Apakah ini hanya mimpi atau benih nyata dari strategi transfer mengejutkan? Spekulasi kian menguat, apalagi kondisi Douglas Costa yang kabarnya masih mencari tantangan baru setelah petualangannya di Eropa dan berhasil. Apakah manajemen Persija punya keberanian untuk mengulurkan tangan dan menjadikannya bagian dari proyek besar mereka? Apakah Persija siap mencatat sejarah dengan menghadirkan pemain bintang kelas dunia yang bisa membuat peta sepak bola Indonesia mendadak dilirik dunia? Pertanyaan itu kini bergaung di telinga supporter. Ada yang menganggap ini sekadar gosip bumbu pasca drama kartu merah. Tapi ada pula yang berani bermimpi bahwa Macan Kemayoran tengah menyiapkan ledakan besar di bursa transfer. Yang jelas bayangan Douglas Costa berlari di sisi sayap JIS, menyisir pertahanan lawan dengan skill sambanya, sudah cukup membuat bulu kuduk Jakmania berdiri. Apakah kehilangan Alano justru membuka jalan bagi lahirnya era baru Persija? Apakah manajemen benar-benar berani menyalakan obor besar dengan merekrut Douglas Costa? Semua masih tanda tanya, tapi satu hal pasti, jagat sepak bola nasional sedang diguncang oleh spekulasi paling liar dan paling menggairahkan musim ini. Akankah bumi Italia bergetar pada malam 23 Agustus mendatang? Akankah nama Jai Itzes, kapten timnas Indonesia yang kini mengenakan kostum hijau hitam Sassuolo, bergema lantang ketika ia berdiri menghadapi badai serangan Napoli di laga perdana Serie A 2025-2026? Pertanyaan itu kini membakar rasa penasaran publik, bukan hanya di Italia, tapi juga di tanah air Nusantara, yang siap begadang demi menyaksikan putra kebanggaannya menantang juara pertahan Serie A. Pertarungan ini bukan sekedar laga pembuka, melainkan duel epik yang syarat dengan drama. Sassuolo, tim yang tak banyak difavoritkan, justru mendapat lawan paling tangguh sejak peluit pertama musim dibunyikan. Siapa lawan ini dimaksud? Bukan sembarangan. Napoli, tim penuh bintang, kini diperkuat maestro lini tengah Kevin De Bruyne, mesin gol Romelu Lukaku, serta deretan berandang gladiator baru yang siap menerkam siapa saja yang berani menghalangi. Bisakah Jai Itzes dengan postur tegap dan jiwa kepemimpinannya menjadi benteng kokoh yang sanggup menahan badai biru langit itu? Bayangkan atmosfer di Stadion Mapei. Sorak-sorai supporter hijau hitam bercampur dengan desisan tegang dari tribun ketika Lukaku mulai berlari dengan langkah raksasanya, sementara De Bruyne mengangkat kepala mencari celah umpan maut. Saat itu, semua mata akan tertuju pada Jai Itzes. Akankah ia berdiri kokoh bagai tembok tak tergoyahkan? Ataukah ia akan menjadi korban pertama dari keganasan serangan Napoli? Inilah ujian sesungguhnya. Inilah panggung megah yang akan menentukan seberapa jauh seorang Jai Itzes bisa melangkah di Serie A. Seorang pemain yang datang dari Eredivisie, berlabuh di Venezia, lalu kini dipercaya Sassuolo dengan status rekrutan termahal klub. Bukankah ini seperti kisah pahlawan yang harus membuktikan diri di medan perang paling brutal? Bukankah ini awal dari legenda baru yang bisa ditulis dengan tinta emas? Lini belakang Sassuolo yang musim lalu seling rapuh kini bertumpu pada Itzes. Publik menanti, apakah kepemimpinannya akan mampu mengubah wajah tim ini menjadi lebih tangguh? Bahkan di Indonesia, jutaan pasang mata akan tertuju ke layar kaca. Dari warung kopi sederhana di desa hingga pusat perbelanjaan di kota besar, suara seruan "Ayo Jai" mungkin akan menggema, menyatukan seluruh bangsa dalam satu malam penuh kebanggaan. Namun mari kita jujur, tantangannya dihadapi bukan main-main. Napoli bukan hanya tim, melainkan mesin perusak yang dibangun dengan dana melimpah dan ambisi menaklukkan Eropa. Bagaimana Itzes akan menghentikan Lukaku yang seperti tank lapis baja? Bagaimana ia akan membaca visi De Bruyne yang mampu menciptakan keajaiban hanya dengan satu sentuhan? Bukankah ini misi mustahil yang justru membuatnya semakin menarik? Di balik semua itu, ada getaran harapan. Jika Itzes mampu tampil gemilang, jika ia bisa menghentikan serangan demi serangan Napoli, maka namanya tidak hanya akan dieluk-elukan di Reggio Emilia, melainkan juga tercatat dalam buku sejarah sebagai bek Indonesia pertama yang menaklukkan raksasa Serie A di panggung pembuka. Jadi apakah 23 Agustus akan menjadi malam penuh air mata atau malam penuh kebanggaan? Apakah Itzes akan menjadi korban badai atau justru menjadi pahlawan yang keluar dari kegelapan untuk menantang para raksasa? Satu hal yang pasti, drama ini sedang menunggu untuk ditulis dan seluruh dunia akan menjadi saksi. Kedekatannya dengan para pemain juga menjadi faktor penting dalam keberhasilannya.
Ia dikenal sebagai pelatih yang keras saat latihan, tetapi sangat peduli pada perkembangan pribadi setiap pemain. Ia sering memberikan motivasi secara langsung, membantu pemain melewati masa sulit, dan bahkan menjalin komunikasi dengan keluarga pemain untuk memastikan dukungan dari berbagai sisi. Ia memahami bahwa pemain muda Indonesia memiliki tekanan besar, baik dari media, supporter, maupun keluarga, dan peran pelatih bukan hanya mengatur taktik, tetapi juga menjadi pembimbing mental. Meski sempat dirumorkan akan hengkang dari timnas Indonesia karena perbedaan visi dengan federasi, Shin Tae-yong tetap bertahan karena ia merasa perjuangannya belum selesai. Ia ingin membawa timnas lolos ke Piala Dunia, sesuatu yang selama ini hanya menjadi mimpi bagi Indonesia. Ia percaya bahwa dengan fondasi yang sudah ia bangun, mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan, meskipun tidak mudah. Ia juga mendorong agar Indonesia memperbaiki sistem kompetisi domestik, meningkatkan kualitas wasit, memperbanyak laga internasional, dan membenahi infrastruktur latihan. Semua ini adalah bagian dari strategi besar yang ia susun untuk kemajuan sepak bola nasional. Ketika berbicara tentang warisan Shin Tae-yong, banyak yang menganggap bahwa keberhasilannya bukan hanya diukur dari trofi, tetapi dari perubahan kultur yang ia tanamkan. Ia mengajarkan bahwa disiplin, kerja keras, dan keseriusan adalah kunci keberhasilan. Ia menciptakan lingkungan tim yang profesional, di mana tidak ada tempat untuk pemain yang malas atau hanya mengandalkan nama besar. Ia membuka pintu bagi siapapun yang mau bekerja keras, tanpa memandang usia atau latar belakang. Ini adalah revolusi yang selama ini dirindukan dalam sepak bola Indonesia. Dukungan supporter terhadap Shin Tae-yong juga sangat besar. Ia dianggap sebagai pelatih yang membawa harapan dan membangkitkan kembali kebanggaan terhadap timnas. Setiap laga timnas selalu dipenuhi dengan chant dan yel-yel dukungan terhadap pelatih asal Korea Selatan ini. Ia menjadi figur yang dicintai tidak hanya karena prestasinya, tetapi juga karena sikapnya yang jujur, terbuka, dan tidak mencari alasan ketika menghadapi kekalahan. Ia selalu mengakui kekurangan timnya dan berjanji untuk memperbaiki di laga berikutnya. Kejujuran dan tanggung jawab ini jarang ditemukan dalam dunia sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Shin Tae-yong telah menjadi simbol perubahan. Ia bukan hanya seorang pelatih asing yang datang dan pergi, tetapi menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Ia membuktikan bahwa dengan niat tulus dan kerja keras, perubahan bisa dilakukan, bahkan dalam sistem yang sudah lama dianggap stagnan. Ia bukan dewa yang bisa langsung membawa gelar, tetapi ia adalah arsitek masa depan yang membangun dari dasar, batu demi batu, fondasi demi fondasi, untuk menjadikan Garuda terbang tinggi di Asia dan dunia. Konsistensi Shin Tae-yong untuk tetap berada di jalur pembangunan jangka panjang terlihat dalam setiap kebijakan yang ia ambil. Ia tidak mau tergoda oleh tekanan sesaat untuk meraih kemenangan instan jika itu harus mengorbankan fondasi masa depan. Banyak pelatih yang memilih memainkan pemain senior dengan harapan bisa memenangkan pertandingan cepat, tetapi Shin justru sering memilih anak-anak muda dan memberanikan diri memberi mereka menit bermain melawan lawan berat seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Ia sadar bahwa pengalaman tidak bisa dibeli dan hanya bisa dibangun melalui jam terbang. Maka ia tak ragu memainkannya meski dalam pertandingan-pertandingan besar. Dari sisi komunikasi, Shin Tae-yong juga dikenal sangat ekspresif. Ia tidak menyembunyikan emosinya di pinggir lapangan, dan hal ini disukai oleh banyak supporter karena mencerminkan semangat dan gairah juangnya.
ketika timnas bermain buruk, ia tak segan memarahi pemain, bahkan di hadapan publik. Namun ketika timnas tampil baik, ia selalu mengangkat moral tim dengan pujian dan pelukan hangat. Perpaduan ketegasan dan perhatian inilah yang membuat banyak pemain muda merasa nyaman sekaligus termotivasi untuk memberi penampilan terbaik mereka. Bahkan beberapa pemain mengaku bahwa Shin Tae-yong menjadi figur ayah kedua dalam karier mereka di dunia sepak bola. Salah satu momen paling dikenang adalah saat timnas Indonesia menghadapi laga berat di Piala Asia. Meskipun di atas kertas lawan jauh lebih kuat, Shin tetap menyusun strategi dengan penuh keyakinan. Ia tidak ingin anak-anak asuhnya bermain dengan rasa inferior. Ia selalu menanamkan bahwa siapapun lawannya, timnas Indonesia harus tampil percaya diri. Ia menyusun sesi latihan secara khusus untuk mengantisipasi kekuatan lawan, menganalisis rekaman pertandingan lawan dengan sangat detail, dan memberikan taktik-taktik kejutan yang kadang membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Ia juga sangat terbuka dalam proses evaluasi. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong akan menggelar pertemuan tim dan Ia menjelaskan setiap kesalahan, menjabarkan solusi, dan menunjukkan progres yang harus dikejar. Dalam sesi evaluasi itu, tidak ada pemain yang diistimewakan. Semua diperlakukan sama, baik pemain inti maupun cadangan. Dengan budaya seperti itu, tercipta lingkungan yang sehat dan profesional yang selama ini menjadi masalah besar dalam sepak bola Indonesia yang kerap diwarnai senioritas, politik internal, dan faktor non-teknis lainnya. Dalam perjalanan panjangnya, Shin Tae-yong tidak hanya membentuk pemain, tetapi juga membentuk karakter timnas itu sendiri. Ia membangun identitas permainan, membentuk kekompakan tim yang solid, dan memberikan rasa bangga kepada para pemain ketika mengenakan jersey merah putih. Ia ingin agar setiap pemain memahami makna membela negara, bukan sekadar bermain bola, tetapi membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Maka tak heran, semangat juang dan determinasi para pemain meningkat drastis ketika membela timnas di bawah asuhan Shin. Kontribusinya pun berdampak luas, tidak hanya di lapangan, tetapi juga secara sosial. Ia memberi inspirasi bagi para pelatih lokal untuk lebih serius belajar dan meningkatkan kemampuan. Banyak pelatih muda yang mulai memperhatikan aspek taktik, fisik, dan mental, mengikuti jejak Shin. Bahkan federasi mulai melirik untuk membuat sistem kepelatihan yang lebih berstandar, menyadari bahwa kualitas pelatih adalah kunci dalam membina pemain muda sejak usia dini. Shin Tae-yong menjadi katalis perubahan, bukan hanya di timnas, tetapi di seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Dalam beberapa momen tertentu, ketika federasi tampak lamban atau tidak sejalan, ia tidak ragu menyuarakan pendapatnya. Ia tetap bersikap hormat, tetapi tegas. Ia meminta agar PSSI dan klub-klub lebih peduli terhadap jadwal, fasilitas, dan pola pembinaan pemain. Ia tidak mau kompromi dengan hal-hal yang merusak perkembangan timnas. Bahkan, ia bersedia menunda pulang ke negaranya dan tinggal lebih lama di Indonesia demi memantau langsung latihan dan perkembangan pemain. Ia tidak sekadar hadir saat turnamen, tetapi aktif sejak tahap awal persiapan. Salah satu bukti dedikasinya adalah saat ia mengambil keputusan untuk membawa skuad muda ke turnamen bergengsi demi memberi pengalaman jangka panjang. Banyak yang meragukan keputusannya, namun Shin menjelaskan bahwa turnamen bukan hanya soal hasil, tetapi proses pembelajaran. Ia ingin anak-anak muda itu tumbuh di atas tekanan kompetisi nyata melawan pemain terbaik di Asia.
Ia tidak takut dikritik karena hasil, karena ia melihat gambaran besar. Beberapa tahun setelahnya, keputusannya itu terbukti tepat. Pemain-pemain yang dulu masih hijau kini menjadi tulang punggung timnas. Dalam berbagai kesempatan, Shin Tae-yong menyampaikan harapannya agar sepak bola Indonesia menjadi lebih mandiri, lebih modern, dan lebih profesional. Ia menginginkan struktur yang tidak hanya bergantung pada pelatih asing, tetapi membangun kapasitas lokal. Ia juga menyarankan agar Indonesia membentuk sistem scouting nasional, memperbanyak pusat pelatihan berbasis data, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Ia melihat potensi besar, tetapi juga memahami bahwa tanpa sistem, talenta akan sia-sia. Ia mendorong agar pendidikan sepak bola ditanamkan sejak usia sekolah, agar generasi baru tumbuh dengan pemahaman taktik dan teknik yang benar. Kepribadian Shin Tae-yong juga menjadi daya tarik tersendiri. Meski dikenal tegas dan keras, ia memiliki sisi humor dan hangat. Ia sering bercanda dengan pemain, makan bersama mereka, dan menunjukkan perhatian kecil yang membuat para pemain merasa dihargai. Bahkan dalam beberapa video yang beredar, terlihat bagaimana Shin bermain game dengan pemain, bercengkrama santai, atau memberi pelukan saat pemain mengalami cedera. Hubungan yang humanis ini membuat para pemain merasa dilatih oleh seseorang yang benar-benar peduli, bukan sekadar atasan. Capaian-capaian seperti menahan imbang Thailand, mengalahkan Vietnam, atau melangkah jauh di Piala Asia U23 bukanlah kebetulan. Semua adalah hasil kerja keras yang terencana. Ia merancang program latihan dengan sangat rinci, memilih asisten pelatih yang kompeten, dan selalu membuka ruang untuk evaluasi. Ia juga bersikeras agar tim memiliki staf nutrisi, psikolog, dan medis yang lengkap. Ia percaya bahwa sepak bola modern tidak bisa hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada manajemen detail di luar lapangan. Hubungan Shin Tae-yong dengan publik Indonesia pun sangat baik. Ia sering menyapa supporter, tidak segan menyampaikan ucapan terima kasih, dan bahkan belajar bahasa Indonesia untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ia memahami pentingnya dukungan publik dalam membangun semangat timnas. Ia menyadari bahwa Indonesia bukan negara biasa dalam hal fanatisme sepak bola. Maka, ia menghargai setiap yel-yel, koreografi, dan doa dari tribun stadion. Ia tahu bahwa di balik tekanan yang besar, ada cinta yang luar biasa dari rakyat untuk timnasnya. Kini, ketika kontraknya masih berlangsung, publik berharap A